Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Absol part 31 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Patkai yang tiba-tiba berjalan dengan sempoyongan, dan katanya yang melakukannya adalah kakak pertama. Jelas hal itu membuat Biksu Tong pun kaget. Diceritakan flashback saat sebelum Patkai dihajar oleh Wukong. Terlihat Patkai yang menggunakan topi caping dari istri kesayangannya. Ia tampak mempelajari selembar kertas yang dibawanya. Ia pun berkata, "Hei kakak, jadi ini adalah aturan ke barat. Kenapa kau malah duduk sendirian di situ?" Patkai pun lalu mendekat kepada Wukong sambil berkata, "Hei kakak pertama, lihatlah aturan yang ke-10 ini. Di sini tertulis, jangan melecehkan orang lain. Apakah kita ada masalah dengan suku? Terus apa yang dianggap sebagai pelecehan? Mengobrol dengan gadis-gadis manis, apakah itu juga dihitung?" Dan dengan dinginnya Wukong pun berkata, Konyol, aturan apa? Apakah kamu serius?" Patkai pun berkata, kakak pertama, kenapa kau berkata seperti itu? Ini semua kan telah kita diskusikan bersama. Kau juga yang memberikan usul saat itu. Apakah kamu ada masalah dengan guru? Ya atau tidak? Halo. Wukong pun menjawab, tentu saja. Kita adalah monster. Bagaimana bisa kamu mendengarkan seseorang yang mengatur kita?" Dan tiba-tiba saja Wukong pun menyaut kertas yang dibawa Patkai dan langsung merobek-robeknya. Wukong pun lalu meringis dan berkata, "Aturan apa ini? Aku tidak peduli soal guru. Bagaimanapun juga dia tidak akan hidup lama lagi." Mendengar perkataan Wukong itu, Patkai pun jadi terkejut dan berteriak, Kakak, beraninya kau berkata seperti itu? Perkataanmu sangat lancang. Apakah kamu ingin guru cepat mati?" Wukong pun lalu menjawab enteng, "Terus kenapa babi?" Patkai pun jadi kesal dan berkata, "Aku akan mengatakannya kepada guru." Wukong pun tampak marah dan berkata, "Babi bau, kau mau mengadu ya?" Dan doak. Seketika Wukong pun memukul wajah Patkai dengan telak hingga membuat Patkai pun tersungkur ke tanah. Dan sambil memegangi hidungnya yang berdarah, Patkai pun berkata, "Guru, kakak pertama, kenapa kau sangat kejam sekali?" Dan sambil mendekat kepada Patkai, Wukong pun berkata, "Ya, aku memang kejam. Aku terlalu kejam. Babi, apa yang bisa kau lakukan sekarang?" Dan krak. Tak disangka dengan kejamnya Wukong menginjak caping Patkai hingga hancur. Hal itu membuat Patkai pun berteriak, "Itu adalah topi pemberian istriku, kau!" Dan jeder, Wukong pun langsung menghantamkan kepala babi ke tanah. "Kau hanyalah sampah. Aku malu memiliki adik sepertimu. Lihat dirimu, gemuk, berbulu, bermuka jelek. Kau hanya bermain-main saja dan suka berpura-pura," teriak Wukong sambil meringis seperti kesetanan. Dan kini Wukong pun bersiap untuk menjotosi Patkai. Ia pun berkata lagi, "Biarkan kakak pertama ini mengajarmu. Rasakan ini." Dan terlihat Patkai pun hanya pasrah sambil berkata, "Kakak, kenapa kau kejam sekali?" Scene lalu beralih ke saat ini, di mana Patkai sudah tak berdaya dan ia dikerumuni oleh para warga. Hal itu membuat Biksu Tong, Wuching dan Aosue pun keheranan dengan apa yang dilakukan Wukong terhadap babi ini. Patkai dengan wajah babak belur di situ berkata, "Guru, kau harus hati-hati. Kak Wukong punya niat jahat padamu. Kalian semua berhati-hatilah dengan monster kera itu." Biksu Tong pun lalu berkata, "Apa yang terjadi dengan Wukong? Di mana dia?" Dan tiba-tiba saja Wukong pun datang. Kalian mencariku," ucapnya. Hal itu membuat semuanya pun panik dengan kedatangan Wukong. Dan Wukong pun dengan santai sambil makan pisang malah berkata, "Aku habis bersih-bersih di atas gunung." Patkai, apa yang terjadi padamu? Siapa yang membuatmu babak belur seperti ini?" Patkai pun di situ pun berkata, "Cacingan kau." Biksu Tong pun berkata, "Wukong, berhentilah bermain-main. Kenapa kau melakukan hal ini?" Mendengar hal itu, Wukong pun tampak kebingungan dan berkata, "Aku memukulmu. Jangan bicara omong kosong. Kenapa aku memukulmu?" Patkai pun langsung beranjak dari tempatnya sambil berkata, tak beranikah kau mengakuinya?" Wukong pun dengan santainya malah meringis menunjuk Patkai dan berkata, Babi, pasti kau masuk ke rumah para gadis terus dipukuli ya? Kuberitahu kau,
jangan lakukan itu, cabul. Jelas saja hal itu membuat Patkai sangat kesal. Ia pun berteriak sambil menuding Wukong. Hei, aku tahu kau, dari matamu terlihat tidak menyenangkan. Di depan guru kau tak mengakui perbuatanmu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau diam-diam sangat dendam kepada saudaramu ini? Wukong pun lalu berkata, babi bau, kenapa kau terus menuduhku? Dan kini mereka pun saling menatap dekat-dekat. Dan Wukong berkata lagi, aku tidak takut. Aku bisa mengajarmu sekarang agar kau kapok. Mereka pun beradu mulut dengan sengitnya. Biksu Tong pun segera menyetopnya dan berkata, hei kalian, jangan ribut. Wukong pun berkata, guru, apa kau percaya padanya? Dia telah memfitnahku. Patkai pun juga tak mau kalah dan berteriak, hei, dia yang melakukannya. Aku bersumpah. Guru, jangan biarkan dia pergi. Keributan itu langsung membuat Biksu Tong pun jadi marah dan berteriak, diam semua, jangan bicarakan ini lagi. Ayo jalan. Dan kini Biksu Tong dan para muridnya pun mulai berjalan meneruskan perjalanannya. Di dalam perjalanan itu terlihat Biksu Tong pun melirik kepada Wukong dan Patkai. Ia pun merasa aneh karena ia merasa apa yang dikatakan Patkai dan Wukong adalah sebuah kejujuran. Sedangkan Patkai pun masih menatap Wukong dengan penuh dendam. Ia bertekad cepat atau lambat ia akan membalaskan dendamnya. Wukong pun di situ terlihat ceria dan santuy saja karena memang ia tak merasa berbuat kesalahan apapun. Hal itu membuat perjalanan mereka pun menjadi canggung. Dan tiba-tiba saja mereka pun dikejutkan oleh sesuatu, yaitu dengan turunnya salju, membuat mereka pun kini berhenti sejenak. Wah, cantik sekali, ucap Patkai di situ. Biksu Tong pun di situ tampak terdiam mengingat saat ia berangkat untuk memulai perjalanan waktu itu. Hingga akhirnya ia pun berkata, tak terasa, aku meninggalkan kuil Si sudah beberapa tahun dan jalan di depan itu masih sangat panjang. Patkai pun lalu berkata, guru, Anda belum pernah menceritakan kisahmu. Kau berasal dari kuil. Lalu apa yang membuatmu melakukan tugas yang berat ini? Biksu pun menjawab, kamu tidak perlu tahu. Wukong pun lalu juga melirik kepada gurunya sambil berkata, halo, tolong jelaskan guru, kita lagi berjudi dengan latar belakangmu. Biksu Tong pun lalu menjawab, apa kalian benar-benar ingin tahu? Asal kau tahu, aku hanyalah seorang tukang sapu di kuil. Patkai pun langsung berkata, jangan bercanda kau guru. Malam pun tiba. Kini mereka pun sedang beristirahat di sebuah kuil kosong di tengah hutan. Terlihat Biksu Tong dan Cu Patkai pun sedang tidur pulas. Sedangkan Wuching pun duduk di atas genteng. Dan tiba-tiba saja Wukong pun mendatangi Wuching dan berkata, malam ini sangat dingin sekali. Dan sambil meringis Wukong pun berkata lagi, untung ketemu kuil yang hancur ini sehingga kita dapat berlindung dari angin dan salju. Hei adikku, kenapa kamu malah duduk di sini? Wuching pun menjawab, tanggung jawabku adalah untuk melihat arah angin. Bukannya kita sudah sepakat kakak kalau kita mempunyai pembagian tugas masing-masing? Wukong pun berkata, hei, betapa sengsaranya kau di sini sendirian membiarkan badanmu beku. Wuching pun menjawab, aku tidak takut dingin, tidak apa-apa di sini kak. Wukong pun lalu berkata lagi, hei adik, kamu memang tidak suka banyak bicara. Kau selalu low profile, jadinya semua orang membebankan kerja yang berat kepadamu. Wuching pun menjawab, tidak masalah kakak, aku pikir sekarang hidupku merasa jauh lebih baik kok. Wukong pun berkata lagi, apakah kamu puas hanya seperti ini? Apa kau benar-benar menerimanya? Jangan berpikir begitu. Aku adalah orang yang paling dipercaya guru. Dia telah memberitahu aku semuanya. Wuching pun berkata, terus apa yang dikatakan guru tentangku? Dan tak disangka Wukong pun terus memprovokasi Wuching. Ia pun berkata lagi, dia bilang kamu adalah beban yang tidak berguna. Dia sebenarnya menginginkan kau tidak mengikutinya. Mendengar hal itu Wuching pun berkata, guru, mengapa? Wukong pun langsung memasang wajah sedih dan berkata, Wuching, sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya secara langsung, tapi sangat sulit untuk menahannya. Wuching pun disitu lalu berkata, kakak, aku tidak percaya padamu. Jika guru ingin aku pergi, dia pasti akan mengatakannya. Kakak, mengapa kau memprovokasiku? Melihat Wuching yang tidak bisa dibohongi itu, Wukong pun terkejut dan terdiam. Ia pun lalu tertawa. Hahaha, adik laki-laki, kau benar-benar yakin? Hei Wuching, tak disangka kau begitu keras kepala. Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus menggunakan metode yang lebih langsung. Melihat hal itu, Wuching pun langsung berkata, hei kakak pertama, benar-benar kamu yang telah mengajar kakak Patkai kan? Wukong pun kini marah dan berteriak,
Terus kenapa? Beberapa pria di dunia ini perlu dikasih pelajaran, termasuk kamu. Dan dawar. Seketika Wukong pun menghantam Wuching hingga merusak genteng di bawahnya. Biksu Tong yang berada di dalam rumah pun langsung terbangun dan melihat ke atas. Dan kini semuanya pun terkejut dan berkata, "Hei, ada apa di atas?" Dan bro. Dan ternyata pukulan Wukong itu membuat Wuching menembus atap dan terjatuh ke bawah. Jelas saja itu membuat Biksu Tong dan Pat Kai pun kaget. "Hei, siapa yang menyerangmu?" teriak Pat Kai. Wuching yang terluka itu pun menjawab, "Itu kakak pertama." "Iya, itu dia." Dan kini terlihatlah Wukong berada di depan pintu masuk. Ia pun tampak heran melihat keadaan Wuching di situ. Wuching pun di situ hanya menahan sakitnya sambil batuk-batuk. Pat Kai pun lantas berkata, Guru, setelah kakak memukuliku, kali ini giliran Wuching." Wukong yang baru datang pun di situ berkata, "Hehe, ini sebenarnya ada apa? Aku baru saja dari pegunungan untuk mencari buah." Pat Kai pun berteriak, "Hei, semuanya telah melihat. Kau jangan berpura-pura lagi." Wukong pun di situ berkata, "Guru, aku tidak memukul Wuching." Biksu Tong pun menjawab, "Lalu mengapa mereka bersaksi kalau itu perbuatanmu?" Babi pun langsung menyahut dan berteriak, "Hei, apa perlu dijelaskan lagi? Guru, dia jelas sedang mencoba untuk menyingkirkanku dan Wuching, karena dia ingin menguasai dan mendapatkan api abadi. Iya kan?" Wukong pun di situ tampak kesal dan berkata, "Wah, babi bau. Hei, aku tidak pernah melakukannya. Aku benci dengan ketidakadilan ini." Pat Kai pun di situ menunjuk Sa Wuching sambil berkata, "Hei, lihatlah itu. Bukankah kamu yang menganiayanya? Salah jika menuduhmu. Dia juga kamu aniaya. Apakah seluruh dunia memfitnahmu?" Wukong pun di situ balas berkata, "Jika kamu terus-terusan menuduhku, kalau begitu, ayo kita buktikan siapa yang melakukan permainan drama besar ini." Hal ini membuat kuda putih dan Wuching pun merasa ketakutan jika Wukong akan benar-benar ngamuk. Pat Kai yang tak mau kalah, ia pun berkata lagi, "Hei, kenapa kamu marah? Semua sudah bersaksi. Akui saja kesalahanmu, brengsek." Wukong pun mencoba untuk menahan emosinya dan berkata, "Kalian." Dan kini Biksu Tong pun mulai mendekat kepada Wukong dan berkata, "Wukong, kenapa kau melakukan ini? Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikan kesempatan yang terakhir agar kau bicara sejujurnya." Hal itu membuat Wukong pun semakin kesal dan berteriak, "Kau juga percaya mereka? Guru, aku pikir kau punya kecerdasan yang lebih tinggi dari mereka. Apa kau sudah gila?" Dan kini Biksu Tong pun menatap Wukong dengan tajam dan berkata, "Kau telah berbuat kesalahan besar dan tidak menyesal. Aku sangat kecewa kepadamu. Kamu pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi." Perkataan Biksu Tong itu membuat semuanya pun terkejut. "Wah, apakah guru serius?" ucap Pat Kai. Aosue pun di situ juga berkata di dalam hati, "Wah, kenapa bisa jadi seperti ini? Si biksu ini ternyata kalau marah benar-benar mengerikan." Hal itu membuat Wukong pun langsung melempar buah yang dicarinya. Ia pun langsung pergi sambil berkata, "Baiklah, aku akan pergi." Pat Kai pun sambil memejamkan matanya berteriak, "Kakak pertama, pergilah. Ingat untuk jangan kembali 2 hari ini. Apakah kamu tahu?" Lalu ia pun berkata kepada Biksu Tong, "Guru, kakak pertama benar-benar pergi. Bagaimana sekarang?" Biksu Tong pun hanya terdiam. Ia lalu akan mengambil posisi duduk bersila sambil berkata, "Aku butuh waktu untuk berpikir dengan tenang. Jangan ganggu aku." Dan kini Biksu Tong pun mulai bermeditasi untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Dan terlihatlah Wukong yang sudah diusir oleh gurunya pun kini berlari ke atas bukit. Ia pun lalu berteriak dengan kencang, "Tathagata, di mana kamu? Aku gagal. Guru telah mengusirku. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Kenapa?" Dan setelah meluapkan kesalahannya itu, Wukong pun terdiam. Dia masih merasa kesal karena ia tak melakukan apapun, tapi ia difitnah dan diusir seperti ini, sehingga membuat ia pun bingung harus melakukan apa. Dan tiba-tiba saja Wukong pun terkejut dengan kedatangan seseorang. Ia pun segera menoleh ke belakang dan tak disangka guys, di situ muncul Wukong yang lain. Wukong yang lain pun berkata, "Apakah kepribadianmu sekarang membuatmu tidak nyaman?" Jelas saja itu membuat Wukong pun terkejut. "Hei kamu," ucapnya. Dan Wukong yang lain pun berkata, "Melihatku, kamu harusnya memahami semuanya. Akulah yang melakukan ini semua, yaitu berpura-pura menjadi dirimu dan menyerang saudaramu. Aku hanya ingin kamu merasakan bagaimana ditinggalkan oleh sahabat." Hal itu membuat Wukong asli pun berteriak, "Oke, hei kamu, bahkan kau datang padaku dan mengakui semuanya.
siapa kamu?" Seketika Wukong pun memegang tongkatnya dan bersiap untuk menyerang. Dan tiba-tiba saja Wukong KW pun melemparkan buah jambu kepada Wukong. Ia pun lalu berkata, "Kamu belum lupa kan, saat di atas pohon induk kera, aku mengajarimu dengan buah ini." Mendengar hal itu, kini Wukong pun berusaha mengingatnya. Dan kini ia pun mulai teringat saat ia bersama dengan putri Raja Monyet Putih, yaitu Xiao Liu, yang saat itu Wukong minta diajari jurus ilusi kera putih. Saat itu Xiao Liu pun lalu memberitahu Wukong bahwa jangan percaya dengan apa yang terlihat, dan itulah kunci dari jurus ilusi kera putih. Mengingat hal itu, Wukong pun lalu berteriak, "Hei, kau adalah Xiao Liu ya?" Wukong KW pun lalu menjawab, "Bukan, namaku bukan Xiao Liu lagi. Namaku sekarang adalah Liu Hao." Wukong pun jadi keheranan dan berkata, "Liu Hao?" Dan Wukong KW, dan ternyata itu adalah Xiao Liu alias Liu Hao. Ia pun berkata, "Apakah kamu ingat janji yang kamu buat?" Seketika Wukong pun menjawab, "Hei, aku jadi seperti ini karena ini adalah pilihan terakhirku. Aku bahkan belum bersenang-senang." Dan Liu Hao pun berkata, "Tapi kamu telah meninggalkan kami. Ini adalah fakta." Wukong pun berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Liu Hao pun menjawab, "Aku mau kamu membayar semuanya." Dan sambil menunjuk Wukong, Liu Hao pun berkata lagi, "Aku tidak akan bisa puas jika belum membunuhmu. Aku ingin kau merasakan penderitaan yang selama ini kualami." Hal itu membuat Wukong pun kaget dengan perubahan sikap dari Xiao Liu yang ia kenal. Dan tiba-tiba saja terdengar seseorang yang berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan? Aku mendaki gunung yang tinggi ini hanya untuk mencari kalian. Kalian membuatku kelelahan saja." Wukong dan Liu Hao pun jadi terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Dan ternyata itu adalah Biksu Tong. Ia pun berjalan untuk menghampiri mereka berdua sambil berkata, "Cih, benar saja, tebakanku memang benar. Sun Wukong asli itu selalu hanya mempermalukan dan menertawakan lawannya sehabis ia mengalahkan seseorang. Jadi apa? Apa kau mau mengakuinya?" Dan sambil menatap mereka berdua, ia pun berkata lagi, "Hei, apakah Wukong yang palsu melakukan hal semacam itu?" Wukong pun di situ berkata, "Guru, kau datang." Biksu Tong pun di situ berkata, "Wukong, apa kupikir aku tidak akan melihat masalahmu ini? Kamu telah menyebut aku idiot karena aku memang sengaja mengusirmu. Karena aku memang berencana mengejar monster yang mempunyai banyak muka ini. Pria yang sangat berbahaya karena ia bisa menirumu dengan sangat mirip." Seketika Wukong pun langsung berkata, "Bagus guru, ayo bersama-sama segera beri pelajaran kepada dia karena dia telah membuat masalah yang besar." Dan tiba-tiba saja Wukong satunya pun berkata, "Hei, berani-beraninya kau, bahkan kau menunjuk dan menuduhku." Wukong satunya lagi berkata, "Hei, akui saja, kamu yang melakukan yang kau tuduhkan, padahal kau yang menyerang Zubaji dan Shawuching." Wukong satunya pun berkata, "Orang yang kau katakan itu kamu." Wukong yang lain balas berkata, "Itu jelas kamu, berhenti berpura-pura menjadi aku." Melihat kedua Wukong yang saling menuduh, Biksu Tong pun tampak bingung dan terus mengamati kedua Wukong itu. Dan kini kedua Wukong pun saling menantang dan pelilik-pelilian. "Hei, beraninya kau, aku benar-benar marah," ucap kedua Wukong itu. Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun langsung berteriak, "Hei, berhenti kalian, jangan saling menuduh lagi." Biksu Tong lalu menunjuk mereka berdua dan berkata, "Hei, kalian berdua, ikutlah denganku kembali ke kuil yang hancur. Biarkan aku pelajari dan putuskan." "Hei, Wukong palsu, kau benar-benar tak akan bisa melarikan diri dari pengamatan mataku yang jernih." Scene lalu beralih di dalam kuil rusak. Terlihat Biksu Tong pun sangat serius mengamati kedua Wukong itu. Ini sangat sulit. Semua penampilan Wukong ini sangat persis dan lengkap," ucapnya. Pat Kai pun di situ berkata, "Kenapa dia juga bisa menyalin gada emas kakak pertama?" Dan Wuching pun berkata, "Ini adalah trik yang sangat sempurna." Pat Kai pun lalu mendekat lagi kepada Wukong untuk memperhatikan kedua Wukong itu. Ia pun lalu berkata, "Guru, aku akan lebih dekat melihatnya." Wah, bulu di tubuh mereka juga sangat persis. Wukong pun dengan santai di situ berkata, "Hei babi, apakah kau menyukai buluku?" Biksu Tong pun di situ langsung memperingatkan babi agar jangan dekat-dekat dengan kedua Wukong, karena bisa jadi Wukong akan menyerangnya secara tiba-tiba. Pat Kai pun berkata, "Guru, uji mereka berdua. Coba tanyakan bagaimana kakak Wukong bisa bertemu denganku." Biksu Tong pun langsung bertanya kepada Wukong, "Hei Wukong, coba jelaskan bagaimana kamu bisa bertemu dengan Pat Kai." Wukong pun lalu berkata,
Aku bertemu Patkai gara-gara aku mencabut taring dari saudara babinya. Dan setelah itu kita bermain bersama. Dan Biksu Tong pun bertanya kepada Wukong satunya lagi, terus bagaimana kamu bertemu dengan Wuching? Wukong itu pun menjawab, di sungai Liusa samping. Kamu menghancurkan wajahnya, lalu kita bertarung bersama kembali. Biksu Tong pun bertanya lagi, terus bagaimana kita bertemu? Dan seketika kedua Wukong itu pun menjawab bergantian, tahun lalu di antara pegunungan yang dalam yang dipenuhi dengan daun kuning, aku menjadi jiwa kera besar dan menerormu. Lalu kau memukulku dengan tinjumu. Melihat kedua Wukong menjawab dengan benar, Biksu Tong pun hanya terdiam dan kebingungan. Patkai dan Wuching pun juga dibuat bingung oleh mereka berdua. Salah satu Wukong di situ pun berteriak, "Hei kalian tidak bisa menemukan diriku yang asli hanya dengan bertanya. Dialah yang telah mengajari jurus ilusi kepadaku. Jurusnya pasti menjadi lebih sempurna dalam beberapa ratus tahun terakhir." Dan dengan wajah yang sinis, Wukong yang lain pun lalu berkata, "Hei, apa yang kamu katakan? Xiaolu, berhentilah bermain-main. Saat itu ketika aku pergi meninggalkan kalian, tidak bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku sampai seperti ini?" Wukong satunya pun lalu membalas, "Hei Xiaoliu, apa yang kau katakan itu persis apa yang akan kukatakan padamu." Wukong yang lain pun jadi berkata, "Hei, kau membuatku gila. Sampai kapan kamu akan berpura-pura seperti ini?" Dan tiba-tiba saja Patkai pun berteriak, "Aku punya cara." Biksu Tong pun lalu menyahut, "Hei Patkai, apakah kamu punya?" "Bagus sekali, Patkai, cepat bicaralah." Patkai pun lalu berkata, "Tidak ada jalan lain. Bukankah lebih baik jika keduanya bersama? Kita jadi punya satu lagi kakak laki-laki. Ini akan membuat kita lebih mudah dalam perjalanan ini kan?" Hal itu membuat Biksu Tong kesal dan sambil akan memukul Patkai ia berkata, "Tidak masuk akal. Katakanlah sesuatu yang berguna. Dasar babi." Patkai pun langsung menunduk dan berkata, "Maaf guru." Dan tiba-tiba saja salah satu Wukong pun berkata, "Ini tidak bisa diabaikan. Masalah ini harus segera diselesaikan." Hal itu membuat Biksu Tong pun terdiam dan menatap mereka dengan serius. Dan Wukong pun berkata lagi, "Xiaoliu, kau telah memaksaku. Aku akan menghajar dan membunuhmu. Kita tidak berteman lagi. Kamu sangat sulit untuk diajak kompromi. Apa kau paham apa yang akan terjadi berikutnya?" Dan Wukong yang lain pun tak mau kalah. Ia pun balas berkata, "Xiaoliu, aku tidak menyarankanmu melakukan cara ini. Tapi jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, jangan salahkan jika aku menghajarmu." Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun lalu berkata, "Mustahil semuanya. Tak ada cara lagi. Sudah waktunya aku akan membacakan mantra kepada kalian." Hal itu membuat kedua Wukong pun terkejut. Dan salah satu Wukong di situ terlihat sangat ketakutan. Dan sambil menatap tajam kepada kedua Wukong di situ, Biksu Tong pun berkata lagi, "Membaca mantra adalah cara terakhir. Sekali mantra ini kubacakan, maka cincin lingkaran di kepalamu akan mengencang, membuat Wukong yang asli akan merasakan kesakitan. Ini tidak akan bisa dipalsukan." Hal itu membuat kedua Wukong itu pun ketakutan dan berteriak, "Guru, jangan lakukan cara ini. Tak ada alasan melakukan itu guru. Oke, ini bukan menghukumnya, tapi malah menghukumku." Dan hal itu juga membuat Patkai dan Wuching pun ikut-ikutan panik, karena hal itu pasti membuat kakak pertamanya sangat kesakitan. Dan kini Biksu Tong pun memejamkan matanya. Ia pun mulai mengangkat tangannya dan berkata, sudah tidak ada cara lain lagi. Biksu Tong pun lalu mulai membacakan mantranya. Seketika kedua Wukong itu pun mulai merasa kesakitan. Wuching dan Patkai pun hanya tertegun melihat kejadian itu. "Mantra guru sangat kejam, membuat kakak sangat kesakitan," ucap Patkai. Wukong pun meraung menahan sakit. "Guru, hentikan, aku tidak kuat lagi," teriaknya. Dan kini kedua Wukong pun kelojotan di tanah menahan sakit yang luar biasa. Mereka pun berteriak-teriak kesakitan dan menyuruh Biksu Tong untuk segera menghentikannya. Biksu Tong pun berkata, "Aku tidak bisa berhenti sampai kebenaran terungkap." Dan terlihat Aosue pun juga ketakutan melihat hal itu. Ia mengatakan bahwa Biksu Tong sangat kejam, sehingga ke depan ia tak akan berani menyinggung Biksu Tong. Kedua Wukong itu pun terus saja memegangi kepalanya menahan sakit. Tapi salah satu Wukong pun di situ tiba-tiba terkejut, karena saat ia membuka matanya, tampak Wukong yang satunya pun berjalan dengan santai menuju gurunya. Dan kini salah satu Wukong pun berdiri di samping guru dan saudara-saudaranya. Hal itu membuat Wukong yang masih berada di lantai terkejut dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wukong yang berada di samping gurunya pun berkata, "Guru,
apa yang kau baca tadi? Biksu Tong pun menjawab, aku membaca mantra hati sutra untuk terapi kesehatan. Wukong, kamu ternyata sangat cerdas. Kamu langsung masuk ke dalam pertunjukan yang telah kurencanakan. Kamu bermain dengan sangat bagus. Wukong pun cengengisan dan berkata, tentu saja guru, aku sudah mengikuti guru sudah beberapa lama. Hal itu membuat Wukong yang berada di lantai pun hanya terdiam saja, karena ia sudah merasa kalah dalam permainan ini. Ia pun mulai berdiri dan berjalan sambil berkata, hehe, ternyata begitu ya. Aku sudah ketahuan. Ternyata kalian tidak seperti yang aku bayangkan. Wukong pun lalu berkata, hei, tunjukkan wujud aslimu. Seketika Xiao Liu pun mulai menunjukkan wujud aslinya. Ia pun lalu berkata, hei monyet batu, sudah ratusan tahun, apa kamu tidak ingat lagi seperti apa rupaku? Wukong pun berkata, Xiao Liu, apa kau memiliki sesuatu untuk dikatakan? Xiao Liu pun menjawab, tidak ada yang perlu dikatakan. Jika kamu bertemu denganku lagi, kamu tidak akan seberuntung ini. Awas, aku akan membunuh kalian satu persatu. Dan dar, seketika Xiao Liu pun melesat kabur menembus atap kuil. Pat Kai pun berkata, dia kabur melarikan diri. Biksu Tong pun berkata, lain kali dia pasti mencari kesempatan dan menyerang saat kita lengah. Pat Kai pun berkata, ayo kita kejar. Wukong pun berkata, serahkan saja padaku. Dan sambil memegang tongkat ruyinya, Wukong pun berkata, jangan ada yang ikut campur. Dan terlihat Xiao Liu pun kini melompat dari pohon satu ke pohon lain. Sementara Wukong pun kini juga sudah sampai berada di dekat Xiao Liu. Wukong pun berkata, Xiao Liu, kamu jangan lari. Ketika saudaraku yang lain tidak ada di sini, sekarang yang ada di sini hanyalah aku. Xiao Liu, ayo kita selesaikan berdua. Xiao Liu pun berkata, kamu ingin menyelesaikan dan bertarung denganku? Sesukamu, aku akan meladenimu dengan senang hati. Wukong pun lalu berkata, hei, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Kamu ini temanku. Xiao Liu pun balas berkata, hei, jangan sebut aku seperti itu lagi. Aku ini bukan Xiao Liu dari 300 tahun yang lalu. Seketika ia pun langsung mengeluarkan senjatanya. Dan tak disangka, ia pun juga mengeluarkan tongkat ruyi yang sama persis dengan Wukong. Dengan tatapan bengis sambil memasang kuda-kuda, Xiao Liu pun berkata, kita sekarang adalah musuh. Wukong yang melihatnya pun jadi keheranan. Kenapa Xiao Liu mempunyai tongkat ruyi yang sama dengan miliknya? Bahkan aura dari kekuatan ruyi milik Xiao Liu tidak ada bedanya dengan milik Wukong. Xiao Liu pun meringis dan menatap tajam kepada Wukong sambil berkata, Sun Wukong, apa kamu terkejut? Semua gaya, teknik, mantra, dan semua jurusmu telah kutiru. Ayo, semua yang kau kuasai aku juga menguasai. Aku akan mengalahkanmu. Aku tidak akan kalah denganmu. Seketika Xiao Liu pun melompat. Wukong pun juga tak tinggal diam. Ia pun juga melompat dan berteriak, oke, karena kau tidak bisa diajak bicara. Walaupun aku sebenarnya tidak suka dengan cara ini, tapi baiklah, biarkan aku melihat kekuatanmu. Mereka pun kini sama-sama mengayunkan tongkat sakti mereka. Hiya, dar, ceder. Adu kedua tongkat legendaris itu menimbulkan ledakan yang besar. Scene lalu diperlihatkan flashback cerita saat sebelum Wukong meninggalkan para rakyat suku kera putih. Saat itu para monyet putih sangat gembira karena Sun Wukong telah berhasil mengalahkan Buddha alis kuning. Para monyet pun berbondong-bondong mengangkat tubuh Wukong dengan sukacita, dan mereka pun telah menganggap Wukong sebagai raja mereka. Hal itu membuat Xiao Liu pun di situ berkata, monyet batu, tidak bisa dibantah lagi. Kamu lebih kuat dan lebih memenuhi syarat menjadi raja dibandingkan denganku. Namun aku di sini adalah anak dari seorang raja yang sebenarnya. Tolong katakan padaku, kau harus selalu menjagaku dan pimpin kami. Aku tidak bisa menyerahkan begitu saja dan mempercayakan kepada orang lain. Kamu harus berjanji untuk tidak pernah meninggalkan suku ini, dan kami juga akan selalu bersedia melayanimu sebagai seorang raja. Mendengar hal itu, Wukong pun malah meringis dan berkata, aduh, bukankah jika aku jadi raja itu sangat merepotkanmu? Xiao Liu pun menjawab, jangan jadi tukang protes kau. Aku selalu bekerja keras dan sungguh-sungguh menjadi monyet yang baik, tidak seperti kamu. Hei, kau harus menyanggupi keinginan semua monyet di sini. Ucapkan janjimu, bodoh. Wukong pun lalu mengangkat tangannya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku bersumpah untuk tidak pernah melarikan diri, dan aku akan menjadi raja di sini dan siap memimpin kalian. Dan kini di bawah pimpinan Sun Wukong, suku monyet putih menjadi semakin kuat dan tak terkalahkan. Dan bersama Xiao Liu, kini mereka pun telah menguasai seluruh pegunungan kera terbang. Hingga akhirnya Wukong yang sudah menjadi dewasa
kini menjadi monster terkuat di jalur monster, sehingga ia pun diangkat menjadi raja yang menguasai seluruh jalur monster ini. Hingga suatu saat Xiaoliu pun berkata kepada Wukong, "Hei, kamu ingin pergi ke surga?" Wukong pun menjawab, "Betul, aku akan menyusul Suyi. Tampaknya dia sedang ada masalah di sana." Xiaoliu pun lalu berkata, "Hei, kita itu adalah monster. Monster jangan pernah ikut campur dengan urusan para dewa. Itu hanya akan mengundang masalah kepada para dewa yang lain. Itu sangat berbahaya. Tolong jangan pergi, monyet batu." Wukong pun hanya tersenyum menanggapi Xiaoliu dan berkata, "Hei, jangan khawatir. Para dewa hanya tampak kuat di permukaannya saja. Aku tidak takut pada mereka. Tidak apa-apa." Hingga akhirnya Sun Wukong pun pergi ke istana surga dan tidak pernah kembali lagi. Dan tak disangka, hal itu lalu dimanfaatkan monster Lipan untuk datang dan menyerang Gunung Kera Terbang. Dan dengan brutalnya, Ratu Kelabang pun menghabisi satu persatu para monyet putih. Hal itu untuk membalas dendam kepada Wukong yang dulu mencabik-cabik dirinya. Ia pun berkata, "Darah Kera sangat segar. Ini membuat kekuatan spiritualku meningkat. Aku akan menghisap lebih banyak." Dan kers, seketika ia pun mencabik salah satu kera putih di situ. Hal itu langsung membuat Xiaoliu pun marah. Ia pun melompat untuk menyerang monster kelabang itu sambil berteriak, "Kurang ajar, aku akan membunuhmu." Dan jelek. Tak disangka dengan cepat monster kelabang pun malah menusuk Xiaoliu duluan dengan ekor kelabang yang tajam dan beracun itu. Hal itu membuat Xiaoliu pun tak berdaya. Seketika racun itu dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh Xiaoliu. Dan kini Ratu Kelabang pun kini bersiap akan memakannya. Ia pun berkata, "Jangan membenciku, ini bukan dendam pribadi. Ini adalah murni hukum rimba. Kamu makan aku atau aku makan kamu. Ini hanyalah permainan alam. Tidak ada perasaan lain. Aku suka monyet. Tapi walaupun aku begitu cinta dengan monyet, tapi aku juga harus makan. Itu sudah hukum alam." Dan tiba-tiba, makstrak. Seketika dengan sisa kekuatannya, Xiaoliu pun menebas ekor kelabang yang mencekiknya. Xiaoliu yang sudah terluka parah, kini badannya pun mulai lemas. Ia pun lalu terjatuh dari atas pohon. Tapi Ratu Lipan pun tak membiarkan Xiaoliu lolos begitu saja. Ia pun segera menyuruh pasukan Lipan untuk segera mengejar Xiaoliu. Xiaoliu pun sekuat tenaga berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Hingga akhirnya malam pun tiba. Xiaoliu pun akhirnya masih bisa selamat dari kejaran pasukan Lipan itu. Tapi badannya yang sudah tak kuat lagi. Ia pun lalu ambruk dan pingsan. Selang beberapa hari, Xiaoliu pun akhirnya sadar dari pingsannya. Ia pun berusaha bangkit dan berjalan menuju ke arah markas sukunya, yaitu pohon induk kera putih. Dan tak disangka sesampainya di sana, Xiaoliu melihat kampung halamannya telah porak-poranda. Para rakyat monyet putih pun telah dibantai oleh Ratu Lipan. Terlihat di situ mayat-mayat monyet putih pun berserakan di mana-mana. Hal itu membuat Xiaoliu pun sangat terpukul. Ia pun hanya bisa tertunduk dan menangis. Ia merasa dirinya adalah orang yang tidak berguna dan pembantaian ini benar-benar membuatnya putus asa. Ia sangat menyesal dengan dirinya yang tak cukup kuat untuk melindungi sukunya. Ia juga sangat menyesali perbuatan monyet batu yang telah meninggalkan sukunya. Dan setelah peristiwa yang mengerikan itu, Xiaoliu pun mengalami perubahan fisik dan kekuatannya. Selama 300 tahun ini, ia selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat. Ia juga bertekad untuk membunuh Sun Wukong, untuk melampiaskan dendam dan amarahnya, karena ia menganggap kejadian ini terjadi karena Wukong mengingkari janjinya dengan meninggalkan klan begitu saja dan tak pernah kembali. Hingga sampailah pada hari ini, dengan perubahan fisik dan kekuatannya yang juga semakin kuat, Xiaoliu pun kini baku hantam dengan Sun Wukong. Dan dengan kekuatannya yang juga mampu persis menirukan Sun Wukong. Bahkan ia sekarang juga memiliki tongkat emas sakti Ruyi. Pertarungan hidup mati kini tak terelakkan lagi. Adu tongkat emas Ruyi membuat ledakan dan cahaya yang sangat terang di langit. Dan sambil beradu tongkat sakti, Wukong pun di situ berteriak, "Xiaoliu, aku sangat kecewa dengan sikapmu. Aku sudah melewati penderitaan selama ratusan tahun, dan sekarang aku kembali ke jalur monster. Dan melihat sahabat lamaku lagi, aku tidak pernah menyangka akan seperti ini." Xiaoliu pun menjawab, "Terus, situasi apa yang kamu inginkan? Apa kau menginginkan kemeriahan drum band Kera Putih untuk menyambut kedatanganmu?" "Iya." Seketika Xiaoliu pun berhasil mendorong Wukong. Dan dahuak, Xiaoliu pun menendang perut Wukong sambil berkata, "Hei, punggungmu berbahaya monyet jalang. Secara sederhana, sangat disayangkan. Kematianmu belum cukup untuk membayar semua ini."
Dan cerot, Xiao Liu pun lanjut menghantam cangkem Wukong dengan tongkatnya. Hal itu membuat Wukong kesakitan, dan sambil menutupi mulutnya yang berdarah, Wukong pun berkata, "Xiao Liu, tongkatmu ini persis seperti milikku, sangat tajam." Apakah memujimu sama saja memuji diri sendiri?" Dan sambil memutar-mutarkan tongkatnya, Xiao Liu pun berkata, "Beda, aku telah menghilangkan gerakan lambat dari tongkatmu. Tongkatku jelas lebih cepat dan lebih kuat darimu. Tusukan duri terbang dari langit." Iya, seketika Xiao Liu pun melancarkan pukulan bayangan dari tongkat saktinya dengan sangat cepat. Pukulan yang sangat banyak dan rapat itu membuat Wukong pun kewalahan menangkisnya. "Sial, trik ilusi pukulan ini sangat deras, memblokir gerakanku," ucap Wukong. Xiao Liu pun di situ berteriak, "Tebakanmu salah lagi. Sudah dari awal kau salah bahwa kehebatanku sekarang itu nyata." Dan jeduk, tongkat Xiao Liu pun berhasil menusuk wajah Wukong dengan telak. Dan dawar, tusukan itu pun juga menimbulkan ledakan cahaya terang yang membuat wajah Wukong pun muncrat darah dan terpental dengan keras, bahkan menembus pohon-pohon di situ hingga menghantam ke tanah dengan keras. Wukong pun di situ lalu berkata, "Hah? Apakah yang kau katakan itu benar? Bagus sekali. Hore, kamu telah menyempurnakan teknik pukulan kera dengan sangat baik." Xiao Liu pun melompat dan mendarat di hadapan Wukong. Ia pun lalu berkata, "Hei Raja Monyet, untuk pertempuran ini aku telah melatihnya ribuan kali hanya untuk hari ini. Tadinya aku pikir kau sudah mati, tapi saat aku mendengar bahwa kau kembali ke jalur monster, aku sangat senang ketika mendapat kabar itu, karena aku bisa menjemput nyawamu sendiri di sini." Wukong pun jadi meringis kesal. Ia pun lalu berkata, "Xiao Liu, kamu tidak sakit kan?" Ia pun lalu berteriak, "Hei, tidak peduli kalian menganggapku raja, aku hanya baru saja pergi meninggalkan kalian para monyet. Tapi kenapa setelah ratusan tahun ini menjadi lebih buruk? Aku tidak pernah membunuh para monyet. Dahulu tanpaku, para monyet juga bisa hidup dengan baik. Tapi kau mengatakan aku berhutang padamu. Ini gila, bahkan kau mengejarku sampai seperti ini. Kenapa semuanya kau lampiaskan kepada seorang pria ini? Kau terlalu paranoid, Xiao Liu." Xiao Liu pun di situ lalu berkata, "Tapi kau telah mengkhianati janjimu untuk kembali. Bukankah itu sangat kurang ajar dan tak tahu malu? Monyet jalang, kamu benar-benar membuatku kesal." Dan das, seketika Xiao Liu pun dengan cepat meluncur untuk menyerang Wukong. Tatapan mata Xiao Liu pun sangat tajam. Monyet kaki bunsin. Dan kini tubuh Xiao Liu pun menjadi banyak dan siap untuk menyerbu Wukong. Hal itu membuat Wukong pun terkejut dan keheranan dengan jurus yang dimiliki Xiao Liu itu. Dadawang, Wukong pun dengan cepat menangkis serangan Xiao Liu dan berkata, "Apakah aku perlu menutup mataku? Kau tidak akan bisa membodohiku." Dan dawang, Wukong pun memukul Xiao Liu. Tapi tiba-tiba, dawang, seketika Xiao Liu pun balas memukul wajah Wukong dengan tubuh satunya. "Tidak, sakit sekali," ucap Wukong di situ. Dan tang, Wukong pun segera menangkis serangan dari Xiao Liu lagi. Dan cetak, tak disangka pukulan Xiao Liu datang lagi mengenai tangan Wukong. "Wah, tanganku sakit sekali," teriak Wukong. Dan jeder, doang, Xiao Liu pun terus memukuli Wukong. Dan sambil mengangkat tongkatnya, ia pun berkata, "Sun Wukong, kamu lebih baik dariku karena kau dilahirkan dari batu. Dunia ini memang sangat tidak adil, tapi itu juga berlaku tidak selamanya. Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk mengejarmu agar lebih kuat dan lebih unggul darimu." Iya, mau wut. Seketika Xiao Liu dengan brutal menyerbu Wukong dengan serangan bertubi-tubi. "Hei, saat ini aku lebih baik dan lebih kuat darimu. Hei, tapi untuk saat ini aku lebih baik dan lebih kuat darimu," teriaknya lagi. Dan pang, Xiao Liu pun dengan membabi buta memukul Wukong. Hal itu membuat tongkat di tangan Wukong pun lepas dari tangannya. Dan sambil ancang-ancang, Xiao Liu pun berkata lagi, "Monyet jalang, lihatlah dengan jelas, inilah kekuatanku saat ini." Dan jeder, pukulan telak itu langsung membuat Wukong terhempas dengan keras menembus dan menghancurkan pepohonan di situ. Dan terlihat Biksu Tong dan murid yang lain pun mengintip untuk melihat kondisi Wukong. "Wow, kakak pertama dipukuli," ucap Pat Kai. Biksu Tong di situ berkata, "Monyet yang meniru Wukong memang sangat kuat.
Tapi saat ini aku merasa Wukong tidak bertempur seperti biasanya. Pat Kai pun jadi bertanya, "Mengapa guru?" Biksu Tong pun menjawab, "Di dalam pertempuran itu tergantung semangat juang siapa yang kuat. Saat ini Wukong ragu-ragu di hatinya. Dia tidak bisa kejam seperti biasanya. Dan sebaliknya, Xiao Liu tanpa ragu mengerahkan jiwa bertarungnya. Jadi sayang sekali, Wukong sangat mungkin untuk dikalahkan." Pat Kai pun bertanya, "Guru, kalau begitu apa yang harus kita lakukan?" Biksu Tong pun dengan serius berkata, "Apakah kamu masih harus bertanya? Tentu saja, serang dia." Pat Kai pun menyahut, "Tapi kata kakak kita jangan ikut campur guru." Biksu Tong pun lalu menjawab, "Itu semua hanya harapan Wukong sebelum pertempuran. Tapi tidak artinya kita harus terus melakukannya. Apakah kamu melihat dia akan membunuh Wukong? Apakah kamu tidak melihat dia akan membunuh Wukong? Apakah kita masih menonton saja? Kita harus melakukan dengan fleksibel ketika berurusan dengan hal-hal kritis seperti ini, Pat Kai." Mendengar perkataan gurunya itu, Pat Kai pun lalu berkata, "Dipahami guru, aku akan menyerang dengan tiba-tiba mengikis perutnya dengan garpuku. Itu akan membuatnya berdarah." Wuching pun juga berkata, "Aku akan menuju dari belakang dengan golok pasirku. Aku akan membuat dia terluka dan tak bisa memukul lagi." Biksu Tong pun berkata, "Baiklah, ayo kita bertindak dengan cepat dan tepat untuk segera melumpuhkannya." Dan terlihat kini Wukong pun mulai bangkit dan keluar dari reruntuhan pohon yang menimpanya. Dan sambil menahan sakit, Wukong pun berkata, "Xiao Liu, kau sangat kuat. Jurus Kage Bunshinmu itu sangat menarik. Aku dari tadi memperhatikan dan mencoba untuk mempelajarinya, tapi aku tidak terlalu mengerti. Apakah kau mau mengajariku?" Xiao Liu pun lalu berkata, "Mengajarimu? Monyet jalang. Apakah kamu tidak berpikir berkata seperti itu? Aku di sini ingin membunuhmu, bukan untuk mengajarimu. Dasar!" Dan tiba-tiba saja Wukong pun berteriak, Oke, baiklah. Aku takut padamu. Aku menyerah. Aku akan kembali bersamamu pulang ke pohon induk, oke? Tapi kau tunggu aku selesaikan misiku ini dulu ya. Tidak apa-apa kan?" Dan kini Xiao Liu pun dengan dingin berkata, "Pohon induk dan seluruh rakyat monyet sekarang sudah tidak ada." Hal itu membuat Wukong pun kaget dan berkata, "Hah?" Dan Xiao Liu pun berkata lagi, "Pohon induk dan monyet-monyet telah tiada saat kamu tiba-tiba menghilang. Setelah itu, kami bertemu dengan Ratu Lipan dan mereka menyerang kami. Semuanya telah mati. Gunung Huakuo sekarang kosong. Semua kera sudah tewas. Maka dari itu, aku juga pergi." Wukong yang tampak syok mendengar hal itu. Ia pun merasa tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Liu. "Bagaimana bisa? Aku tidak pernah membayangkan hal itu," ucap Wukong. Dan tiba-tiba saja Xiao Liu pun berteriak, "Itulah yang terjadi di jalur monster. Apakah kamu tidak tahu? Kau tanpa rasa bersalah, kau malah enak-enakan pergi ke surga. Padahal itu membawa bumerang bagi kami. Begitu mereka tahu kamu tidak ada, mereka berbaris untuk menghancurkan kita. Betapa mengerikan saat itu. Kamu tidak tahu kan? Saat itu aku bilang jangan pergi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu adalah raja kami. Tapi saat kami dalam masalah, kamu tidak ada di sisi kami." Seketika Xiao Liu melompat dan akan menyerang Wukong sambil berteriak, "Kau mengatakan kalau aku berlebihan. Terus sekarang apa kau ingin memperbaikinya? Serahkan nyawamu." Dan tiba-tiba saja Wuching dan Pat Kai pun muncul untuk menyerang Xiao Liu. "Hei, jangan lupakan kami," teriak Pat Kai. Serangan tiba-tiba itu membuat Xiao Liu pun terkejut. "Pat Kai dan Wuching," ucapnya. Dan mauwet-wet. Dengan cepat Pat Kai dan Wuching pun menebaskan senjatanya. Tapi dengan cepat juga Xiao Liu langsung menghindari tebasan itu. "Hei, kalian mau ikut campur ya?" ucap Xiao Liu sambil mendaratkan tubuhnya. Pat Kai pun disitu berkata, "Memikirkannya saja membuatku marah. Pada waktu itu kau berpura-pura menjadi kakak pertama dan menghajar diriku. Babi tua ini akan balas dendam kepadamu." Xiao Liu pun disitu berkata, babi bodoh. Aku bisa membunuh kalian dengan sangat mudah." Pat Kai pun dengan pedenya berkata, "Oh ya, apa kamu belum pernah diajari tentang babi tua ini? Asal kau tahu, aku sudah terbiasa hidup di pegunungan babi tua yang penuh peperangan." Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang menekan kepala Pat Kai sambil berkata, "Hei, maksudmu penuh dengan kematianmu kepala babi. Kau menyingkirlah dari sini." Dan ternyata itu adalah Sun Wukong. Ia pun lalu berjalan mendekat kepada Xiao Liu sambil berkata, "Xiao Liu,
tidak perlu bertempur lagi. Xiaoliu pun bertanya, "Hei, apa maksudmu?" Wukong pun berkata lagi, "Bukankah kamu menginginkan hidupku?" Seketika Wukong pun mengambil posisi bersila dan berkata, "Kalau begitu, silahkan, ambillah. Aku adalah Raja Monyet. Jadi janji itu harus diperhitungkan. Jangan lihat saat itu aku dengan wajahku yang tidak serius, tapi aku selalu ingat setiap kata yang kuucapkan. Aku akan melakukannya sekarang sesuai dengan apa yang kamu inginkan." Wukong pun lalu menunjuk kepalanya sambil berkata, "Ayo, pukulkan tongkat ruyimu ke sini. Bunuhlah aku. Aku harap dengan ini kebencianmu dapat dihilangkan." Jelas saja tindakan itu membuat saudara-saudara dan gurunya sangat terkejut. "Wukong tidak perlu melakukan ini," ucap Biksu Tong di situ. Wukong pun di situ berkata, "Guru, aku juga tidak berpikiran seperti ini, tapi aku punya hutang padanya dan aku tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik daripada ini." Biksu Tong pun lalu berkata, "Wukong, masih banyak orang yang harus kau lindungi. Aku yang bertanggung jawab dalam perjalanan ini, jadi biarkan aku saja yang membayarnya. Jika kau kehilangan nyawamu, itu akan sangat membuatku kecewa di dalam kehidupan ini." Wukong pun lalu melirik kepada gurunya dengan tatapan serius. Ia pun berkata, "Satu hal yang terpenting yang harus Anda tahu, kau adalah satu-satunya manusia yang menanggung tugas penting untuk kehidupan manusia selanjutnya. Guru, mohon hormati keputusanku. Ini bukan apa-apa jika dibandingkan dengan pengorbananmu untuk dunia ini." Perkataan Wukong itu membuat Biksu Tong pun hanya terdiam. Wukong pun lalu berteriak, "Halo Xiaoliu, kenapa tidak segera kau lakukan? Mengapa kamu masih ragu-ragu?" Xiaoliu pun menjawab, "Sun Wukong, kau pikir aku hanya main-main? Jangan mengira kalau aku adalah orang bodoh yang mudah merasa kasihan." Wukong pun dengan tegas berkata lagi, "Xiaoliu, aku sudah berkata kepadamu, kenapa kamu tidak berani bertindak? Apa yang kamu inginkan? Apa kau menunggu aku ketiduran di sini?" Xiaoliu pun berkata, "Hei, aku tidak berani katamu." Seketika Xiaoliu pun mulai berjalan kepada Wukong sambil berkata, "Aku telah menunggu lama datangnya hari ini. Aku tidak berani membunuhmu." "Kau bercanda." Xiaoliu pun mengangkat tongkat emas saktinya. Hal itu membuat semua yang melihatnya pun jadi panik. Xiaoliu pun berteriak lagi, "Tongkat ini mengandung 300 tahun kebencianku. Monyet jalang, mati kau!" Dan jedar, Xiaoliu pun dengan sangat keras menghantamkan tongkat ruyinya ke kepala Wukong hingga kepala Wukong pun pecah. Seketika Xiaoliu pun terkejut dengan apa yang barusan ia lakukan. Wukong pun langsung ambruk dengan berlumuran darah yang sangat banyak. Xiaoliu pun di situ jadi tertegun dan berkata di dalam hati, Apa aku benar-benar telah membunuh monyet batu?" Xiaoliu pun lalu terjatuh dan bersimpuh di hadapan mayat Wukong. Ia pun menatap Wukong dengan panik dan ketakutan. Ia di situ berkata dalam hati, "Monyet batu, kenapa kamu sangat bodoh? Kenapa kau memaksaku untuk membunuhmu?" Xiaoliu pun lalu menyentuh-nyentuh tubuh Wukong. "Halo Wukong, mengapa kamu tidak menghindarinya?" "Sial, Sun Wukong!" Xiaoliu pun lalu berteriak dengan kencang, "Hei, tidak seperti ini. Rencana aku tidak begitu. Aku hanya ingin kau menderita dan tidak bisa bertahan lagi. Lalu kau minta tolong padaku. Lalu kau sadar atas kesalahan yang telah kau perbuat. Kau lalu menangis dan memohon padaku untuk kumaafkan. Aku lalu menendang untuk menyuruhmu pergi, tapi kamu tetap berpegangan pada kakiku. Lalu aku akan... Kamu tidak boleh mati. Bangun, bangun Sun Wukong." Dan tiba-tiba saja Xiaoliu pun dikejutkan oleh sesuatu. Karena tiba-tiba saja tubuh Wukong pun memudar menjadi asap berwarna pink yang tebal. Xiaoliu yang terkejut lalu berkata di dalam hatinya, "Ini adalah jurus ilusi yang sangat kuat. Aku bahkan tak bisa menyadarinya. Siapa yang melakukannya? Apakah Tan Sanzang? Tidak mungkin." Dan tiba-tiba saja Xiaoliu pun dikejutkan lagi karena tanah yang dipijaknya tiba-tiba bergerak ke atas mengangkat tubuhnya. Ia pun sangat kaget dengan apa yang dilihatnya sekarang, karena ternyata saat ini ia sudah berada di dalam genggaman tangan sang Buddha emas raksasa. Sang Buddha pun berkata, "Xiaoliu, aku tidak menjebakmu, tapi kamu sendiri yang telah terjebak di dalam kebencianmu. Cepatlah kau sadar dari kesalahanmu dan segera tinggalkan kebencianmu." Melihat hal itu, Xiaoliu pun geram dan berkata, "Hei, apa kau datang dari surga? Apa hakmu menasihatiku? Aku akan membunuhmu juga." Seketika Xiaoliu pun melompat dan akan menyerang Buddha emas. Dan dawar,
Xiaoliu pun dengan keras memukul sang budak emas. Hantaman itu menimbulkan ledakan yang sangat besar dan bercahaya dengan sangat terang, membuat Xiaoliu pun silau. Ia pun memejamkan matanya. Dan setelah ia membuka matanya, ia pun kaget karena budak emas di depannya telah menghilang. Ia pun berkata, "Hah? Apa? Kenapa kosong? Apa mungkin semua ini hanyalah ilusi?" Dan benar saja, Sun Wukong yang ternyata masih hidup, ia pun berkata, Hei, Tathagata, siapa yang menyuruhmu untuk ikut campur dengan masalahku?" Tathagata pun lalu menjawab, "Oh, bukankah kamu yang menyuruh? Apa kau tidak ingat? Kamu naik ke atas gunung dan memanggil-manggil namaku. Kenapa kau menganggap kalau aku tidak mendengarmu? Hei, seperti kata pepatah, angkatlah kepalamu, maka di situ ada dewa yang menjagamu. Wukong, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau pecahkan? Tenang saja, aku akan memperbaikinya." Melihat kedatangan sang dewa Tathagata yang turun ke bumi, Pat Kai pun berteriak, "Wow, apakah dia seorang dewa? Dia mempunyai wajah yang lebih tampan dari babi tua ini. Siapa dia?" Wu Qing pun langsung menyahut, "Hei, apa kau tidak dengar, Kak? Dia adalah Tathagata." Biksu Tong pun juga berkata, "Dia adalah dewa tingkat tinggi. Ternyata wujudnya sedikit berbeda dari yang kukira." Dan kini kedatangan Tathagata pun membuat Xiaoliu berkata, "Hei, tak kusangka dewa tinggi sepertimu turun sendiri ke jalur monster untuk ikut campur masalah ini." Tathagata pun berkata, "Xiaoliu, kamu ingin membunuh Wukong dan kau baru saja melakukannya di dalam ilusi. Apakah ini membuatmu menjadi lebih bahagia? Kamu harus sadar dan lepaskan belenggu kebencian ini." Xiaoliu pun berkata, "Apakah ini lelucon? Tidak ada yang benar-benar terjadi. Jadi itu tak masuk dalam hitungan." Tathagata pun lalu berkata lagi, "Kalau begitu, lawanlah aku saja, karena aku yang telah memenjarakan Wukong. Jika kamu ingin balas dendam, maka lakukan saja kepadaku. Itu cukup masuk akal, kan?" Perkataan Tathagata itu membuat Wukong pun mendekat dan berkata, "Tathagata, ini masalah antara aku dan dia. Kenapa kamu harus campur tangan?" Tathagata pun dengan santai berkata, "Tidak masalah, percayalah padaku." Merasa jumlah musuhnya yang bertambah banyak, Xiaoliu pun lalu berkata, Begitu banyak orang bekerja sama melawanku. Kau ingin aku melawan kalian? Aku tidak akan melakukan itu." Tathagata pun menjawab, "Tidak, hanya aku. Bagaimana kalau kita melakukan permainan 1 lawan 1?" Xiaoliu pun jadi terkejut dan berkata, "Apa?" Dan Tathagata pun berkata lagi, "Jika aku berhasil menekan dan mengalahkanmu hanya dengan 1 gerakan saja, kau jangan membenci Wukong lagi dan anggap masalah ini selesai. Dan jika aku kalah, aku tidak akan ikut campur lagi masalah kalian berdua. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Hal itu membuat Xiaoliu pun hanya terdiam. Wukong pun lalu berkata, "Hei, jangan meremehkan orang. Apa kau benar-benar mampu melakukannya, Tathagata?" Tathagata pun menjawab, "Hehe, tentu saja bisa." Sementara Biksu Tong dan yang lain pun berkata, "Ini sangat menarik. Mari kita agak menjauh." Xiaoliu pun terlihat mengangkat tongkatnya dan mulai waspada sambil berkata di dalam hati, "Dewa ini cukup yakin sekali untuk melawan kekuatanku saat ini hanya dengan 1 gerakan. Dilihat dari penampilannya, tampaknya dia memang benar-benar kuat. Aku tak akan lengah." Tathagata pun berkata, "Hei, kau tak berani menjawab tantangan ini ya? Apa kau menyerah?" Xiaoliu dan Wukong pun tampak terdiam karena terkejut dengan kepercayaan diri Tathagata. Dan tiba-tiba Xiaoliu pun berteriak, "Oke, siapa takut? Jika kamu kalah, kau pergilah dari sini dan jangan ikut campur lagi." Tathagata pun kini mulai berjalan maju sambil berkata, "Tentu saja, tantangan dewa di jalur monster kita mulai. Aku tidak punya alasan untuk kalah. Aku akan melakukan yang terbaik. Semuanya agak minggir ya." Xiaoliu pun kini mulai waspada dengan Tathagata yang mendekatinya. Aura dewa yang sangat kuat membuat Xiaoliu pun semakin tertekan. Dan tiba-tiba saja terlihatlah dalam pandangan Xiaoliu, yaitu Tathagata yang menjadi sangat besar seperti gunung dan siap untuk melumat dirinya. Hal itu membuat rasa takut dan panik pun terus menekan Xiaoliu. Xiaoliu pun berusaha sekuat tenaga menahan tekanan dari Tathagata, membuat ia pun tertunduk. Tapi ia tak mau menyerah. Ia pun mengumpulkan semua keberaniannya dan seketika Xiaoliu pun berteriak dengan sangat kencang. Ia pun lalu melompat dan mengerahkan seluruh tenaganya. Ia pun juga mengeluarkan ribuan kaki Bunshin miliknya dengan sangat banyak, seperti ombak yang besar yang akan menerkam Tathagata.
Menghadapi hal itu, Tata Gata pun tampak menguap dan dengan santainya ia memejamkan matanya untuk mengeluarkan jurus tidurnya. Xiaoliu pun dengan brutalnya berteriak, "Tata Gata, jutaan bayangan tubuhku akan menyerangmu. Kamu tidak bisa menang dengan satu pukulanmu. Bersiaplah, kamu akan kalah dalam tantangan ini." Dan dengan membabi buta, jutaan wujud dari Xiaoliu pun melancarkan pukulannya kepada Tata Gata. Tapi dengan mudahnya Tata Gata pun menghindari serangan-serangan itu. Bahkan tak ada pukulan-pukulan Xiaoliu yang bisa menyentuh Tata Gata dengan mata yang terpejam itu. Tata Gata pun dengan tenang merasakan setiap tubuh dari Xiaoliu. Ia mencoba merasakan dan mencari di mana keberadaan tubuh Xiaoliu yang asli di antara jutaan tubuh kloningannya. Hingga akhirnya ia pun merasakan keberadaan tubuh Xiaoliu yang asli. Seketika ia pun membuka matanya dan langsung melompat. Dan grup, Tata Gata pun dengan cepat memegang leher tubuh Xiaoliu yang asli. "Hei Xiaoliu, kamu di sini." Xiaoliu pun hanya bisa terkejut dan kesakitan dengan cekikan dari Tata Gata. Wukong yang melihatnya pun sangat terkejut dan berkata, "Sangat tajam." Tata Gata dengan cepat bisa menangkap tubuh asli Xiaoliu di antara jutaan bayangannya. Dan wah, bom 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 bom. Hal itu membuat jutaan tubuh kloningan Xiaoliu pun meledak satu persatu. Tata Gata pun di situ berkata, "Selama aku menemukan tubuh aslimu, semua tubuh bayanganmu akan hancur." Dan dawar, Tata Gata pun lalu menghantamkan Xiaoliu ke tanah. Ia pun lalu mengangkat tangan kirinya dan berkata, "Kamu kalah." Dan mak belar. Tinju Buddha emas itu seketika menimbulkan logo Buddha yang sangat besar yang dengan telak menghantam Xiaoliu dan tanah di sekitar. Hal itu membuat semua yang melihatnya pun berdecak kagum dengan kekuatan Buddha yang maha dahsyat itu. Dan kini terlihat Xiaoliu pun hanya tergeletak dan tak berdaya di situ dengan tinju Tata Gata di sampingnya. Karena ternyata Tata Gata masih berbelas kasih. Ia tidak benar-benar memukul Xiaoliu. Xiaoliu pun di situ hanya tertegun dan syok dengan apa yang terjadi barusan dengannya. Dan sambil mengangkat tinjunya, Tata Gata pun berkata, "Aku mempunyai keyakinan untuk bisa mengalahkanmu. Jadi aku hanya menunjukkanmu satu trik ini. Ini sengaja kulakukan untuk membuatmu kapok. Jika kamu tidak mengeluarkan kebencianmu, mungkin aku justru tidak bisa menang darimu. Lupakan saja masalah ini, oke? Bukannya menyimpan terlalu banyak kebencian membuat kita sangat lelah. Benar begitu kan? Mari kita mulai dari awal lagi." Xiaoliu pun di situ mencoba untuk bangun. Ia lalu berkata, "Apa? Kamu?" Dan cerok. Tak disangka Xiaoliu pun tiba-tiba menusuk perut Tata Gata dengan belatinya. Wukong pun berteriak, "Hei Xiaoliu!" Xiaoliu pun langsung bersalto dan mengambil posisi kuda-kuda. Dan ia pun lalu berkata, "Ini menjengkelkan. Apakah menurutmu perkataanmu itu luar biasa? Kau mengajari aku? Kau ingin aku menjadi baik? Pergilah ke neraka. Aku ingin melanjutkan hidupku sendiri. Apa yang dapat kau lakukan denganku?" Xiaoliu pun langsung berbalik arah untuk pergi sambil berkata, "Jika kau memiliki kemampuan, ayo tangkap aku. Kau memang dewa sampah." Tata Gata pun di situ lalu berkata, "Xiaoliu, apakah kamu berpikiran bahwa kamu beruntung untuk tetap hidup pada saat itu?" Perkataan itu membuat Xiaoliu pun terkejut dan menghentikan langkahnya. Tata Gata pun berkata lagi, "Kamu seharusnya masih ingat, pada hari itu kamu sudah kelelahan dan tak sanggup berbuat apa-apa lagi. Tapi kenapa kau masih bisa selamat?" Xiaoliu yang masih berdiri di situ, ia pun lalu mencoba mengingat-ingat saat itu ketika ia melarikan diri dari kejaran Ratu Lipan. Saat itu ia yang sudah keracunan berlari dengan sisa-sisa tenaganya. Hingga akhirnya ia pun tak kuat lagi dan terjatuh. Ribuan Lipan yang mengejarnya pun langsung mengerubung tubuh Xiaoliu. Xiaoliu yang sudah sangat lemas, ia pun tak berdaya melawan lagi. Seketika tubuhnya pun sekarang dikerubungi oleh Lipan seluruhnya. Akan tetapi Xiaoliu pun dengan sedikit celah yang tersisa di depan matanya, ia melihat sesosok pria yang berdiri di situ. Dan ternyata itu adalah Tata Gata. Tata Gata pun lalu bercerita, "Karena aku adalah seorang dewa, aku tidak bisa sering datang ke jalur monster. Dan saat itu berita tentang musnahnya para monyet sangat terlambat. Tapi saat itu aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Aku pikir itu kebetulan. Kamu masih bisa hidup. Tetapi sayang sekali, kau menggunakan hatimu untuk bertekad balas dendam. Hingga akhirnya kau berusaha memulihkan dirimu dan bekerja keras hanya untuk balas dendam." Mendengar cerita Tata Gata, Xiaoliu pun berkata, "Itu kamu. Jika aku boleh berkata kepadamu,
apakah aku boleh untuk berterima kasih padamu? Tata Gata pun hanya tersenyum kecil dan berkata dengan senang hati, kamu boleh untuk melakukannya, tidak masalah. Dan sambil menoleh, Xiaoliu pun berkata, membosankan. Kau menginginkan jasa yang lebih daripada dewa yang lain ya? Simpan saja itu, aku akan menantangmu lagi lain kali. Dan wet. Seketika Xiaoliu pun dengan cepat kabur dari situ. Wukong pun langsung berteriak, hei, jangan pergi. Tata Gata pun berkata, Wukong, biarkan saja dia pergi. Dia hanya mulutnya yang kasar, untuk hatinya dia sudah lembut. Xiaoliu sudah selamat dari jurang kematiannya. Aku yakin dia tidak akan mencari masalah lagi denganmu. Wukong pun menjawab, terima kasih Tata Gata. Xiaoliu akan memulai kehidupannya yang baru. Tata Gata pun balas berkata, tidak masalah, itu hanya hal kecil. Tata Gata pun menghadap kepada Biksu Tong dan berkata, di sana Biksu Tong dan kedua saudaramu. Aku belum pernah sempat untuk bertemu sebelumnya. Biksu Tong pun langsung mengucapkan salam kepada Tata Gata. Tata Gata, ucapnya. Tata Gata pun menyahut, sangat bagus. Kalian terlihat sangat rukun satu sama lain. Biksu Tong pun dengan wajah serius lalu berkata, memang semuanya baik-baik saja, tapi aku masih khawatir dengan Wukong. Apakah dia bisa bergaul dengan manusia? Tapi itu tidak masalah selama aku terus mendampinginya. Dan kini terlihat di atas Biksu Tong, Tata Gata melihat sosok Xiaoshu. Tata Gata pun hanya terdiam mengamati hal itu. Tampaknya Biksu Tong merupakan reinkarnasi dari Xiaoshu. Sedangkan dengan Patkai, Tata Gata pun melihat kalau dia adalah reinkarnasi dari pemuda yang pernah dimakan Wukong saat Wukong menjadi monster jiwa gelap. Patkai pun berkata, kakak memang pemarah, tapi babi tua ini selalu membiarkan dia. Dan Tata Gata pun melihat bahwa Wu Jing merupakan reinkarnasi dari Dewa Kendi yang saat itu juga dibunuh oleh Wukong. Tata Gata pun disitu berkata, sangat bagus. Kalian ditakdirkan berkumpul. Ini benar-benar bukan takdir yang acak. Aku tak menyangkanya sama sekali. Wukong pun lalu menunjuk luka Tata Gata dan berkata, hei Tata Gata, kau jangan bicara terus. Darahmu masih mengalir terus. Apa kamu tak mengobatinya dulu? Tata Gata pun menjawab, tidak butuh. Ia pun lalu memegang pundak Wukong dan berkata, Wukong, masih ada jalan yang sangat panjang di depan sana. Kamu harus berupaya sebaik mungkin. Ini waktunya aku untuk kembali. Wukong pun lalu berkata, tunggu, bukannya kau dapat melihat masa depan? Tolong jelaskan kepada kami dulu. Dan belum saja Tata Gata menjawab, ia pun kemudian menghilang dengan bekas cahaya emas yang terang. Tata Gata, benar-benar kau tiba-tiba datang dan pergi begitu saja, ucap Wukong sambil memandangi kepergian Tata Gata. Patkai pun berkata, dewa memang sangat sulit untuk dipahami. Biksu Tong lalu bertanya kepada Wukong, Wukong, dia mengatakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kehidupan yang kita alami bersama merupakan takdir yang tidak acak. Apa kamu tahu artinya? Wukong pun berkata, aku tidak tahu guru. Matahari sudah berada di atas. Biksu Tong pun segera mengajak mereka semuanya untuk melanjutkan perjalanan ini. Dan dia mengajak semuanya untuk ke kuil yang hancur dulu untuk membangunkan kuda naga Ausue. Wukong pun jadi berkata, bajingan itu selalu tidur. Apakah sebelumnya dia manusia naga? Walaupun naga, pasti dia naga yang tidak berguna. Xin kemudian beralih di perpustakaan langit. Terlihat Tata Gata berkata kepada seorang penulis di situ, Wen Kuxing, aku baru saja pergi ke jalur monster dan aku memiliki hal-hal baru sekarang. Wen Kuxing pun tampak terkejut dan berkata, benarkah? Tata Gata, jika para dewa tahu kau menyelinap pergi lagi ke tempat itu, mereka pasti tidak akan senang. Tata Gata pun berkata lagi, jika kamu tidak memberitahu mereka, siapa yang akan tahu? Apa kamu akan membocorkannya? Wen Kuxing pun menjawab, tidak. Dan Tata Gata pun mulai bercerita, aku telah melihat Biksu Tan Sanzang bersama para muridnya yang telah kuceritakan sebelumnya. Wen Kuxing pun berkata, hah? Apakah hal ini perlu dicatat? Tata Gata pun berkata, ya tentu saja. Wen Kuxing pun lalu berkata lagi, aku selalu diperintah untuk mencatat semua perilaku para monster. Dan sekarang aku mempunyai banyak catatan tentang itu. Ada begitu banyak monster di dunia. Hal itu membuatku sibuk, sangat sibuk. Kalau begitu lanjutkan dewa, aku akan menulisnya. Dan kini Tata Gata pun mulai bercerita. Monster kera besar yang muncul lebih dari 300 tahun yang lalu.
Dia memiliki seorang sahabat manusia yang selalu berada di sampingnya. Tapi monyet itu menyebabkan kekacauan di dunia, membunuh dan melukai banyak orang, termasuk seorang pria bernama Xioma. Kemudian dia juga membunuh seorang dewa bernama Sa, dewa Arahat, monster kera dan teman manusianya. Kau telah merekamnya. Xioma adalah seorang pria tampan yang hobi bermain wanita. Saat sebelum dimakan monster kera, ia berselingkuh dengan istri orang lain, dan sekarang dia bereinkarnasi menjadi monster babi. Dan dewa Arahat itu setelah reinkarnasi dari seorang dewa, ia kemudian menjadi monster pasir. Dan saat ini mereka semua berkumpul bersama. Dalam kehidupan ini sedikit banyak menebus kekurangan dari kehidupan sebelumnya, dan mereka saat ini bekerja sama ke arah barat untuk mengambil api abadi. Mendengar hal itu, Wen Kuking pun terkejut karena ternyata Biksu Tong merupakan reinkarnasi dari Xiaosu. Tathagata pun menjawab, mereka sekarang bisa berkumpul, itu pasti karena perbuatan dari mereka sebelumnya. Wen Kuking pun berkata, dan untuk sekarang menyebabkan hasil apa di masa depan? Tathagata pun menjawab, saat aku berada di kolam karma, aku tidak bisa melihatnya. Bahkan dewa tidak bisa mengetahui perkembangan semua benda ini. Jalan di depan tampak suram, takutnya hal-hal buruk akan terjadi. Wen Kuking sambil tertawa kemudian berkata, bukankah dewa surgawi kita mempunyai kekuatan yang luar biasa? Hal buruk apa yang bisa menimpa kita semua? Tathagata dengan wajah serius pun berkata, sejarawan, tidak ada yang benar-benar abadi. Tidak peduli sampai kapan, tolong catatlah terus. Bahkan jika aku tidak di sini, kau jangan berhenti untuk mencatatnya. Wen Kuking pun berkata, iya dewa, perbuatan Raja Kera Sun Wukong telah dicatat dalam bab-bab terpisah sebelumnya. Sekarang untuk paragraf ini, bisakah kita mengambil kisah api abadi dan dirangkum bersama dari sudut pandangnya? Dan kini begitu mereka berdua selesai bicara, Tan Sanzang beserta para murid-muridnya telah berangkat melanjutkan perjalanannya. Biksu Tong dan murid-murid pun menghadapi berbagai cobaan, halangan, rintangan yang sangat berat. Mereka pun telah melewati pertempuran satu ke pertempuran lainnya dengan jumlah yang tak bisa dihitung lagi. Hingga akhirnya setelah melewati masa sulit yang panjang, mereka pun berhasil melewati semua rintangan yang ada. Dan 10 tahun kemudian, jerih payah mereka pun telah membuahkan hasil. Karena saat ini mereka sudah berada di sisi lain dunia tempat api abadi berada. Akan tetapi ujian yang lebih besar pun ternyata sudah menunggu mereka. Karena saat ini api abadi dilindungi oleh badai api raksasa. Hal itu membuat mereka menemui jalan buntu. Tapi Tan Sanzang yang tak takut mati, dia pun nekat menerobos badai api raksasa itu. Dan pada akhirnya kini mereka pun berhasil mendapatkan sang kitab suci api abadi. Sang manusia bernama Tan Sanzang kini telah mengukir sejarah bersama dengan ketiga muridnya. Keberhasilan itu membuat mereka sangat gembira. Akan tetapi sayangnya, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Karena saat sampai di istana surga, sang api abadi pun mencium niat jahat dari istana surga. Hingga akhirnya muncullah tragedi itu, di mana Wukong yang berusaha menyelamatkan api abadi kini ia dibunuh oleh para antek-antek surga. Setelah tragedi itu, kini istana surga mengalami perubahan yang besar. Sesuai dengan kata-kata Tathagata sebelumnya, bahwa kehidupan ini tidak ada yang abadi. Akan tetapi di sisi lain, kisah dari Sun Wukong sendiri belum berakhir. Karena Sun Wukong telah terlahir kembali dalam bentuk yang baru. Bahkan dia memainkan peran utama dalam melawan para dewa kegelapan dan mengembalikan api abadi. Dan tidak hanya itu, ia pun juga bekerja sama dengan para dewa cahaya, menyelesaikan konflik dunia yang tak terduga, yaitu kemunculan roh darah bumi. Dan di saat Wen Kuking terus mencatat semua kisah dari Sun Wukong, tiba-tiba saja kertas yang ia pegang direbut oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah Sun Wukong, guys. Wukong pun berkata, hei, kau menulis semua tentang aku ya? Kau lakukan ini sejak kapan? Aku harus memeriksanya. Sontak saja hal itu membuat Wen Kuxing sangat kaget. Ia pun lalu berkata, apakah kamu Sun Wukong? Mengapa kau bisa di sini? Ternyata tubuhmu jauh lebih kecil dari yang kubayangkan ya. Ini adalah istana surga. Bagaimana kamu bisa masuk? Wukong pun semakin mendekat kepada Wen Kuxing dan berkata, apa istana surga begitu hebat sehingga membuatku tidak bisa masuk? Kamu terlihat ketakutan. Hehe, apa kau tidak pernah melihat seorang monster? Dan terlihat Wen Kuxing pun wajahnya dipenuhi oleh keringat dan ketakutan. Ia pun berkata, benar-benar aku tidak pernah melihat. Dulu kupikir
Monster itu sangat menjijikkan dan menakutkan. Tapi sekarang berbeda ketika melihatmu. Sun Wukong, kau telah diberi gelar Buddha Perang oleh surga. Tentu saja kau bisa keluar masuk surga dengan lancar. Wukong pun menjawab, Buddha Perang ya, aku suka dengan nama itu. Dan tiba-tiba saja Tathagata pun datang sambil berkata, tidak masalah, aku yang membiarkan Wukong masuk. Wukong, kau jangan menggoda Wen Suxing. Para dewa surga tidak terbiasa jika ada monster yang datang dan pergi. Lebih baik kau menghindari bersikap seperti itu. Kamu telah menghilang beberapa waktu. Aku jadi khawatir padamu. Tapi tiba-tiba saja kau naik ke istana surga dan kau mengatakan ingin memasuki kolam sebab dan akibat. Untuk apa, Wukong? Jika kamu butuh bantuan, pastikan kau memberitahuku ya. Wukong pun di situ hanya tersenyum meringis dan berkata, haha, Sang Buddha Tathagata, kau cukuplah percaya kepada aku. Dan tenang saja, kabarku saat ini baik-baik saja. Flashback cerita di Sising Ji season sebelumnya, yaitu setelah kematian Wukong di surga, Istana Surga pun lalu menyerang Istana Naga untuk merebut api abadi. Tapi diam-diam api abadi itu pun telah diubah oleh Kaisar Naga menjadi wujud Xiaoyu. Dan setelah Istana Naga hancur, kini api abadi pun berada di tangan Bailang. Dan pada akhirnya Bailang mendapatkan tanggung jawab untuk mengembalikan api abadi ke surga barat. Dan atas instruksi dari Pangeran Naga, Bailang pun lalu mencari Biksu Tong dan yang lainnya. Dan tim baru yang terbentuk pun akhirnya kembali melakukan perjalanan ke barat. Dan di saat-saat terakhir, Wukong yang telah mati pun mendapat kesempatan kembali ke dunia dengan waktu yang dibatasi, hanya 24 jam. Hal itu bertujuan untuk melawan Yuan Zitianzun agar api abadi dapat dikembalikan dengan lancar. Hingga akhirnya misi mereka pun berhasil. Yuan Zitianzun kini disegel oleh dunia lain, dan Sun Wukong pun harus kembali lagi ke alam baka. Tapi sebelum pergi, Wukong pun berpamitan kepada adik Niu. Dan di saat mereka berbincang-bincang empat mata, Wukong pun mendapatkan pesan kalau waktunya di dunia sudah habis. Dan kini Wukong pun telah kembali ke alam baka. Hal itu langsung disambut oleh Ji Huanyin, sang raja alam baka. Itu pun terlihat tidak baik-baik saja dan batuk-batuk. Ia pun berkata kepada Wukong, Wukong, aku sangat senang dengan keberhasilanmu. Kerjasama denganmu memang sangat menyenangkan. Akan tetapi aku punya masalah lain, dan aku membutuhkan bantuanmu lagi. Wukong pun jadi keheranan dan berkata, hei Jukuan, kondisimu sepertinya tidak begitu baik. Sebenarnya apa masalahmu? Dan kini Jukuanyin pun mulai bercerita, keluargaku sejak zaman kuno alam baka didirikan. Mereka telah bersumpah untuk melepaskan matahari dan membiarkan kehangatan dunia yang hangat untuk masuk ke dalam alam baka. Sebenarnya aku adalah penjaga di atas raja alam baka. Alam baka seperti rumahku. Aku merasakan gejolak yang tidak biasa di lapisan raka akhir-akhir ini. Jiwa-jiwa itu tidak bisa melepaskan kerinduannya dan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Wukong pun lalu bertanya, terus apa yang kamu ingin aku lakukan? Jukuan pun berkata, Wukong, tolong cari tahu tentang detail roh jahat yang berasal dari masa lalu. Di surga ada kolam yang dinamakan kolam sebab akibat. Aku pikir kamu bisa mendapatkan jawabannya di sana. Tapi sayang sekali, aku pribadi tidak bisa pergi ke sana, dan hanya kamu yang bisa. Mendengar tugas baru yang akan diterimanya, Wukong pun berkata, terus, kau mau memberiku waktu hidup berapa hari lagi? Batas waktu kemarin terlalu pendek buatku melakukan apapun. Jukuan pun berkata, 1 hari yang telah berlalu itu adalah masa percobaan. Wukong, kamu telah banyak membantuku. Tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ambillah ini, Ma'wud. Seketika Jukuan pun melemparkan sebuah tiket lagi kepada Wukong. Wukong pun dengan cepat menangkapnya, dan Jukuan pun berkata, tiket itu pas untuk 1 tahun, oke? Xin kemudian beralih di istana surga. Saat ini Wukong pun tampak menyentuh-nyentuh air di kolam sebab akibat. Ia pun bertanya, hei, bagaimana cara menggunakan kolam ini? Tathagata pun menjawab, kau cukup masuk dan menyelamlah, tidak apa-apa. Saat kau masuk ke dalam kolam itu, semakin dalam kau akan merasa semakin dingin. Lalu kosongkanlah pikiranmu, maka apa yang ingin kamu lihat akan muncul di depanmu. Wukong yang masih keheranan pun berkata, ini memang penemuan yang jenius. Para dewa ternyata canggih juga, bisa membangun kolam seperti ini.
Tata Gata pun berkata, "Wukong, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Kabarnya kau telah mati lagi." Wukong pun dengan sinis berkata, "Hei, tidak ada apa-apa. Bukannya aku sekarang masih hidup." Tata Gata pun lanjut berkata, "Wukong, jasamu kepada surga sangat besar. Kau telah diberi gelar sebagai seorang Buddha. Mengapa kau tidak tinggal di surga saja? Kamu juga masih punya banyak hal untuk dipelajari." Pertanyaan itu membuat Wukong langsung tertawa. "Hahaha, aku tidak menyangka jadi seperti ini. Aku sang Raja Sun Wukong bisa menjadi dewa surga yang kekal. Aku sangat senang. Tapi sayang sekali, aku harus mengatakan tidak." Sontak Tata Gata dan Wen Kuking pun terdiam. Dan Wukong pun lanjut berkata, "Aku adalah seorang monster. Monster itu sangat menyukai kebebasan. Aku jadi terlalu malas untuk menjadi dewa." Oke, kau jangan merayuku ya, Tata Gata. Hahaha. Tata Gata pun berkata lagi, "Wukong, seorang dewa itu bisa melindungi dunia dengan cara yang benar. Dan sungguh itu adalah misi yang mulia." Perkataan itu membuat Wukong tertawa terbahak-bahak. Ia pun lalu berkata lagi, "Hahaha, kamu terlalu banyak aturan. Simpan saja itu. Itu membuatku akan mati. Sudah, lupakan saja." Seketika Wukong pun berlari menuju kolam. "Nanti saja kita bicarakan lagi ya," ucap Wukong. Dan biur, dengan cepat Wukong pun melompat dan terjun ke dalam kolam karma itu. Di dalam kolam itu, Wukong pun melihat ada banyak gelembung asap yang tebal. Wukong pun iseng menekan asap tersebut. Seketika gelembung itu langsung pudar ketika disentuh oleh Wukong. Bagus," ucapnya. Wukong pun lalu berenang lagi semakin ke dalam. Dan tiba-tiba saja ia pun tampak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sementara di atas, Tata Gata pun sedang ngobrol dengan Wen Kuking. Ia pun berkata, "Aku punya firasat buruk." Wen Kuking pun menyahut, "Apa karena Wukong yang dihidupkan lagi?" Dan Tata Gata pun menjawab, "Dia bersikeras untuk memasuki kolam karma. Meskipun dia tidak mengatakan alasannya, tapi tampaknya ada hal yang sangat penting. Sang api abadi telah kembali. Kita juga telah menghentikan peperangan dengan Asura. Dilihat dari permukaan, tampaknya semua baik-baik saja dan tidak masalah. Tapi aku merasa ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Berapa kali surga mengalami semua perubahan drastis ini? Kekuatan kita pasti telah melemah." Dan pada saat seperti itu, dan belum saja Tata Gata selesai berbicara, tiba-tiba saja salah satu pengawal pun tiba-tiba berteriak-teriak berlari menghadap ke Tata Gata. "Dewa Tata Gata, menakjubkan. Tolong Anda lihat keluar." Jelas saja hal itu mengejutkan Tata Gata. Ia pun segera berjalan menuju keluar. Dan betapa terkejutnya Tata Gata dengan apa yang dilihatnya saat ini. Sin beralih memperlihatkan jiwa sang Kaisar Sitian bersama pedang surga yang berada di Bukit Es. Dan terlihat di depan Kaisar ada Jenderal Timur. Kaisar pun berkata, "Teman lama, bagaimana dengan pengunjung yang datang tak terduga itu? Apakah itu musuh atau teman?" Jenderal Timur pun berkata, "Kita akan segera tahu. Apa kau juga ingin melihatnya?" Dan terlihat kini para penduduk surga pun dilanda kepanikan. Mereka pun berhamburan keluar. Dan sambil menunjuk kepada sesuatu, mereka berteriak, "Apa itu? Hei, lihat, itu sangat besar." Sementara lonceng surga pun terus berbunyi, pertanda saat ini ada peringatan bahaya besar. Kapal terbang surga pun juga dikirim keluar. Semua tentara surgawi bersiap untuk berperang. "Hei, semua tentara surgawi telah bersiap untuk berperang," teriak orang-orang di situ. Dan benar saja, para tentara surgawi pun dikerahkan untuk menahan sesuatu yang mendekat ke surga, yaitu sebuah bangunan istana seperti gunung raksasa aneh, seperti candi yang terus mendekati istana surga. Dan ternyata bangunan misterius itulah yang saat ini menggegerkan seluruh istana surga. Sin beralih di hotel Biksu Tong. Terdengar seorang yang berkata, "Kerajaan Tianshu." Biksu Tong pun sambil nyeruput kopi berkata, "Ya, kerajaan itu juga dikenal dengan nama Kerajaan Juandu, salah satu negara legenda yang sangat jauh di sana." Bailang pun yang penasaran pun bertanya kepada tamu yang datang itu, "Wah, apa kamu benar berasal dari negara Tianshu itu?" Para monster lain yang hadir pun juga merasa sangat asing dengan tamu yang datang itu. Dan orang yang bertamu pun berkata, "Itu benar, namaku adalah Bodhi." Bodhi ini sebenarnya sudah pernah muncul di Sising Ji akhir season 6. Dan di dalam versi cerita Roh Darah Bumi,
Bodhi ini merupakan Yutao yang sedang menyamar, dan Bodhi pun di situ berkata kalau ia adalah 8 murid pertama dari Raja Dharma Pusan dari Tiansu. Ia pun berkata, "Biksu, sebelumnya Anda pernah melihat guru agung di kobaran api abadi, dan aku pikir guru Tan Sanzang adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi aku menemui Anda untuk meminta bantuan." Mendengar hal itu membuat Bailang pun terkejut dan berkata, "Raja Dharma Pusan, raja yang pada waktu itu bersama dengan monyet matahari dan bulan dari dunia lain yang menyambut Xiaoyu ya?" Bodhi pun menjawab, "Ya, itu benar. Akan tetapi guru sudah mati, dan ini adalah harta peninggalan yang berharga," ucap Bodhi sambil menunjukkan batu bulat yang ia bawa. Bailang yang mendengar Raja Dharma Pusan yang menjemput Xiaoyu mati, ia pun menjadi terkejut. Sedangkan Biksu Tong pun tampak terdiam saja. Dan tiba-tiba saja Bodhi pun bersujud di hadapan Biksu Tong dan berkata, "Saat guru menyambut api abadi waktu itu, dia kemudian akan dieksekusi karena alasan yang tidak jelas. Guruku telah dituduh telah menyinggung Dewa Brahma. Aku mendengar terjadi pertarungan setelah itu. Bahkan guru pun mati demi melindungi api abadi." Hal itu membuat Bailang pun berteriak, "Apa? Terus bagaimana dengan kondisi Xiaoyu?" Biksu Tong pun lantas menyuruh Bailang untuk duduk dengan tenang dulu untuk mendengarkan dulu penjelasan dari Bodhi. "Terus apa yang terjadi kemudian?" tanya Biksu Tong kepada Bodhi. Bodhi pun lalu menjawab, "Aku mengambil relik peninggalan ini dan segera melarikan diri. Dewa Brahma pun terus mengejarku untuk membunuhku." Biksu Tong pun lalu melirik tajam kepada Bodhi dan berkata, "Aku tidak tahu apa-apa mengenai dewa yang kau sebutkan itu, apalagi dewa yang bernama Brahma itu." Bodhi pun lalu sambil mengangkat tangannya mulai menjelaskan, "Di dalam kerajaan Tiansu kami terdapat puluhan ribu dewa. Mereka mengelola semua jenis urusan di dunia ini. Kemampuan mereka tidak terbatas, dan di antaranya ada 3 dewa dengan status tertinggi, yaitu Dewa Agung Brahma, Wisnu, dan Siwa, di mana Dewa Brahma adalah pimpinannya, membentuk sebuah negara para dewa yang bernama Negara Tiansu. Kekuatan dewa berada dimanapun, meliputi matahari, udara, dan air." Mendengar penjelasan Bodhi, para monster pun jadi keheranan dan berkata, "Itu nyata atau palsu? Apakah ada hal seperti itu?" Mereka pun merasa percaya tak percaya bahwa ternyata ada dewa dari dunia lain. Dan sambil menuang minumannya, Biksu Tong pun berkata, "Terus apa hubungannya denganku?" Dengan penuh antusias, Bodhi pun menjawab, "Guru berpesan dan menitipkan relik ini kepadaku, bahwa saat ini para dewa berambisi untuk menaklukkan dunia lain. Mereka menginginkan api abadi. Perang pun harus dikobarkan, dan kami meminta Grandmaster untuk membantu menghentikan semua ini." Biksu Tong pun menjawab, "Hei, kamu salah orang." "Ah?" ucap Bodhi terkejut. Biksu Tong pun berkata lagi, "Bagaimana mungkin gurumu berpikir untuk menyuruhmu datang kepadaku? Bukankah itu aneh? Aku hanyalah manusia biasa yang membuka hotel di sini, bagaikan langit dan bumi. Sepertinya kamu tidak bertujuan benar-benar ingin memperjuangkan keselamatan dunia." Mendengar hal itu, Bodhi pun tampak terkejut dan berkata, "Ini." Dan Bailang pun dengan semangatnya menyahut, "Guru, tidak ada yang harus dikatakan lagi. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak boleh mengabaikannya." Biksu Tong pun berkata, "Bailang, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Xiaoyu tidak membutuhkan perlindunganmu. Ingat itu." Bailang pun tetap ngeyel dan berkata, "Tapi sebagai teman, kita harusnya peduli kan guru?" Biksu Tong pun sambil memejamkan matanya berkata, "Xiaoyu pergi dengan Raja Dharma Pusan secara sukarela. Dia lebih tahu apa yang dia lakukan." Biksu Tong pun lalu melirik Bodhi dan berkata, "Sedangkan kamu, aku tidak tahu kamu berasal dari mana. Aku tidak percaya kepadamu. Silakan kamu pergi saja." Hal itu membuat Bailang pun berteriak bahwa gurunya tak boleh mengabaikan perkataan dari Bodhi demi menyelamatkan dunia dan juga Xiaoyu. Biksu Tong pun dengan tenang berkata, "Bailang, kamu masih terlalu muda. Banyak pembohong di dunia ini dan mereka ada di mana-mana." Bodhi pun di situ tetap kekeh dan berkata, "Biksu, aku tidak berbohong. Brahma punya kekuatan maha dahsyat. Konsekuensinya adalah bencana." Tapi dengan santai Biksu Tong pun menjawab, "Sulit dipercaya. Aku rasa tidak. Setidaknya setiap hari di sini aku masih bisa berbisnis seperti biasa. Aku sangat sibuk. Aku tidak ada waktu mengurusimu." Dan tiba-tiba saja, makblar. Tak disangka ada ledakan yang menghancurkan hotel Biksu Tong. Jelas saja itu membuat semua yang ada di dalam pun sangat kaget. Dan dari atap hotel Biksu Tong yang kini sudah bolong,
Terlihatlah seseorang yang melayang menghadap ke arah Biksu Tong. Ia pun berkata, "Kamu benar-benar berada di sini ya, Bodhiputra. Tidak ada jalan keluar lagi. Kau pergilah denganku." Dan ternyata itu adalah dewa dari dunia lain, yaitu sang dewa matahari yang bernama Suryer. Shin kemudian beralih di istana surga. Bangunan raksasa yang masih misterius semakin mendekati istana surga. Hal itu membuat semua warga surga pun menjadi panik. Tathagata pun kini langsung waspada dengan segala kemungkinan yang terjadi. Dan benar saja, bangunan itu kini akan menghantam istana surga. Tathagata pun berteriak, "Semua orang, mundurlah! Bangunan itu akan menabrak!" Dan dawar, benturan yang keras pun terjadi. Bangunan misterius mirip candi itu pun kini benar-benar menghantam istana surga. Seketika membuat bangunan-bangunan dan rumah-rumah surga pun hancur. Terlihat beberapa orang pun juga terlempar akibat benturan itu. Tapi dengan cepat muncul tangan Buddha raksasa yang akan segera menangkap mereka. Dan benar saja, itu adalah sang dewa kebanggaan kita semua, yaitu Dewa Tathagata, yang saat ini berubah menjadi mode Buddha emas raksasa. Dan tangan kanannya kini ia sedang menahan bangunan misterius mirip candi yang akan menghantam surga. Dan tiba-tiba saja dari bangunan yang misterius itu muncullah cakar burung gagak raksasa. Burung gagak raksasa itu sangat besar dan mempunyai banyak kepala tengkorak. Dan terlihat burung itu ditunggangi oleh seorang bertopeng hitam. Orang itu pun berkata, "Hai para dewa dunia tengah, ucapkan selamat datang kepada kematian kalian." Hahaha. Dan ternyata itu adalah dewa dari dunia lain dengan nama Yama, yang mempunyai julukan dengan sang malaikat maut. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.